Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini kita kembali berkumpul dalam hadirat Tuhan, menutup hari yang sudah kita lewati dengan firman dan doa. Mungkin hari ini ada banyak hal yang kita alami. Ada sukacita, ada perjuangan, ada keberhasilan, bahkan mungkin ada kegagalan. Tapi sekarang kita datang kepada Tuhan untuk beristirahat di dalam kasih-Nya. Renungan malam ini saya beri tema hikmat Allah yang diajarkan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati, kita hening sejenak sebelum masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita membaca dari 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami pun memberitakannya dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Sahabat terkasih, Paulus menegaskan ada dua sumber pengaruh dalam hidup ini, roh dunia dan roh Allah. Roh dunia membuat kita sibuk, mengejar pengakuan, prestasi, harta, dan kesenangan sesaat. Kita bisa terlihat berhasil, tapi hati kosong. Roh Allah memberi kita damai. Hikmat dari roh Allah membuat kita berjalan dalam tujuan yang benar, meskipun dunia tidak selalu mengerti. Sahabat terkasih, sepanjang hari ini, apakah pikiran dan keputusan kita lebih dipengaruhi oleh roh dunia atau roh Allah? Banyak orang mengukur kebijaksanaan dari seberapa banyak pengetahuan dimiliki. Tetapi hikmat Allah tidak sama dengan logika manusia. Sebagai contoh, ada orang yang sangat pandai mengatur keuangan, tapi tanpa hikmat Allah, ia bisa jatuh dalam keserakahan. Sebaliknya, ada orang sederhana yang mungkin tidak pernah sekolah tinggi, tapi karena dekat dengan Tuhan, setiap perkataannya membawa damai dan penghiburan. Itulah bedanya pengetahuan manusia dengan hikmat Allah. Sahabat terkasih, apakah kita lebih sering mencari solusi hidup lewat cara manusia, ataukah kita sungguh bersandar pada hikmat Allah melalui doa dan firman Tuhan? Mari kita bayangkan ruangan dengan lampu neon yang bisa terang, tetapi terasa dingin dan kaku. Itu seperti pengetahuan dunia, menerangi tetapi tidak menghangatkan. Sekarang, bandingkan dengan cahaya matahari pagi. Hangat, alami, menumbuhkan kehidupan. Itu seperti hikmat Allah, bukan hanya memberi terang, tapi juga memberi kehidupan. Sahabat terkasih, malam ini, cahaya mana yang sedang menerangi hati kita? Neon dingin dan logika dunia, atau matahari hangat dari hikmat Allah? Bagaimana kita bisa benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, berdoa. Bukan hanya saat kita butuh pertolongan, tapi menjadikan doa sebagai nafas hidup. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, tetapi membiarkan firman menegur, mengajar, bahkan mengubah sikap kita. Yang ketiga, mendengar suara roh. Dalam hal-hal kecil sehari-hari, seperti kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan memberi, kapan menahan diri. Yang keempat, ketaatan. Seringkali kita tahu apa yang benar,
Tapi masalahnya, apakah kita mau taat? Sahabat terkasih, apakah hari ini kita lebih banyak menuruti suara dunia atau taat pada bisikan lembut Roh Kudus? Saat malam tiba, kita sering merenungkan apa saja yang sudah terjadi seharian. Ada rasa syukur, ada juga penyesalan. Tapi firman Tuhan mengingatkan, kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita mengerti apa yang Allah sudah sediakan. Itu artinya kita tidak berjalan sendirian. Kalau hari ini kita merasa gagal, Roh Kudus bisa mengajar kita untuk bangkit. Kalau hari ini kita merasa kuat, Roh Kudus bisa mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Kalau hari ini kita bingung, Roh Kudus bisa memberi arah. Sahabat terkasih, malam ini hal apa yang ingin kita serahkan pada Roh Kudus agar Ia ubahkan dengan hikmat-Nya? Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Sang ayah selalu ada di sampingnya, memegang tangannya. Kadang mengangkatnya saat hampir jatuh. Begitu pula dengan kita. Roh Kudus selalu ada di samping kita. Mungkin kita jatuh, tapi tangannya selalu siap menopang. Seringkali kita ingin berjalan sendiri, merasa mampu. Tapi tanpa Roh Kudus, kita mudah tersandung. Dengan Roh Kudus, kita bisa berjalan pasti menuju tujuan yang Allah sediakan. Sahabat terkasih, renungan malam ini mengajak kita untuk menutup hari dengan satu keyakinan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hikmat sejati bukan dari dunia, melainkan dari Allah. Jangan tidur malam ini dengan hati gelisah. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi pikiran kita. Serahkanlah semua beban kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus menuntun langkah kita esok hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hikmat sejati datang dari Roh Kudus, bukan dari dunia. Kami menyerahkan segala pikiran dan perasaan kami. Ajari kami peka pada suara-Mu dan taat pada setiap langkah. Kami berdoa bagi setiap sahabat yang mendengarkan. Bagi yang gelisah, berilah damai sejahtera. Bagi yang lelah, berilah kekuatan baru. Bagi yang sakit, jamalah dengan kesembuhan-Mu. Bagi yang menghadapi jalan buntu, bukalah pintu yang baru. Bagi keluarga dan bangsa kami, curahkanlah hikmat-Mu agar kami hidup dalam kasih-Mu. Kami percaya malam ini Engkau hadir bersama kami. Kami serahkan tidur kami dan hari esok ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan malam ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi, agar semakin banyak yang dikuatkan. Tetaplah bertumbuh dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.